Dan tentu kita merupakan ASN yang punya tanggung jawab, punya kewenangan gitu ya, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat gitu. Jadi apapun yang saat ini posisi yang kita dapatkan gitu ya Bapak Ibu, pada intinya ASN ini adalah bagian dari pelayan This masyarakat meeting gitu. is being Dan recorded. tentunya untuk itu kita perlu punya jiwa atau semangat untuk bisa melayani dan membantu masyarakat gitu ya. Kemudian juga sebagai ASN, tentu kita ini bekerja dengan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, dan ini juga sumbernya juga adalah tentu dari masyarakat dan juga dari sumber-sumber pemerintah ya. Dan pasti pelaksanaannya ini harus digunakan secara akuntabel begitu ya, dengan loyalitas tinggi kepada pemerintah, bangsa dan negara, serta menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis Bapak Ibu. Nah ini yang membedakan kita dari pegawai-pegawai swasta atau non pemerintah ya dengan ASN ini ya Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang harus kita pegang. Kemudian sebagai ASN kita juga satu hal Bapak Ibu, kita juga menghadapi tantangan. Organisasi di tempat kita bekerja ini juga punya tantangan gitu ya yang harus direspon, dan salah satu cara untuk kita bisa terus beradaptasi ya, terus bisa menjadi ASN yang mampu gitu ya di dalam berbagai tantangan yang kita hadapi, ini antara lain dengan kita berusaha untuk terus melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi. Kemudian yang lain Bapak Ibu, ini ada juga himbauan arahan bahwa ketika ASN bekerja itu kita perlu menghindari adanya ego sektoral gitu. Nah, jadi tentu dalam hal ini seluruh ASN ya, baik itu yang ada di kementerian, lembaga yang ada di pemerintah pusat maupun yang ada di daerah, kemudian di pemerintah sendiri juga mungkin ada kementerian-kementerian, sektor-sektor ya. Nah ini kita bekerja itu harus dalam rangka kepentingan nasional gitu ya Bapak Ibu, tidak hanya mengedepankan ego sektoral gitu. Ini yang menjadi pembeda ya tentunya yang harus kita pegang sebagai ASN gitu Bapak Ibu. Jadi memang ini yang berbeda dari yang kita lihat kalau bicara tentang pegawai pemerintah dan juga maupun pegawai non ASN tadi ya. Dan Bapak Ibu, tentu kita saat ini merasakan ya, seluruh ASN ya, kita ini sudah sangat berbeda gitu ya dibandingkan dengan masa-masa yang dulu gitu ya. Sekarang semua ASN ini dituntut bisa menguasai digital skill gitu ya, digital skill sesuai dengan perkembangan teknologi dan sesuai dengan bidang tugasnya. Jadi Bapak Ibu kalau di sini mungkin nanti ada yang bertugas sebagai guru, mungkin ada juga yang bertugas barangkali sebagai tenaga medis ataupun juga yang lain ya. Ini dalam kapasitas tersebut perlu bisa memiliki digital skill gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya. Kemudian yang lain, tantangan ASN ini kita juga melihat persaingannya semakin ketat ya. Kita di pemerintah itu pengennya mendapatkan ASN itu yang terbaik gitu ya, yang unggul gitu ya. Makanya sekarang pun seleksi masuk untuk menjadi ASN, menjadi CPNS dan P3K ini juga cukup sulit gitu ya. Karena memang kita mengharapkan yang terbaik gitu. Dan Bapak Ibu mungkin di sesama ASN sendiri kita juga merasakan akan adanya persaingan yang juga semakin terlihat gitu ya. Namun tentunya ini kita harus sikapi secara positif gitu. Kemudian juga ada kaitannya tadi dengan SDM yang berkualitas, di mana kita di pemerintah itu tidak hanya bersaing secara internal ya, tapi juga dengan sektor-sektor lain ya yang membutuhkan dukungan SDM ini, kita saling berusaha untuk mendapatkan yang terbaik gitu ya. Dan pastinya
dengan hal tersebut, kita yang sudah berada di lingkup ASN ya ini kita perlu untuk bisa merespon hal tersebut ya, sehingga bisa senantiasa dalam kapasitas yang terbaik dan juga bisa bersaing tadi ya, dalam tanda petik yang positif gitu Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kalau transformasi digital ini arahnya adalah kalau tadi yang di awal itu skill yang kita perlu miliki, kalau yang di bawah ini lebih kepada transformasi digital yang itu banyak dilakukan dalam rangka untuk misalnya meningkatkan pelayanan publik dan sebagainya. Nah, ini pun kita perlu memahami ya apa yang sedang terjadi, bagaimana digital ini bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan publik. Mungkin di tengah jalan Bapak Ibu barangkali ada hal-hal lain yang dihadapi, persoalan-persoalan di lingkungan organisasinya yang itu membutuhkan dukungan digital. Nah, Bapak Ibu barangkali nanti ke depannya juga bisa memberikan kontribusi, memberikan sumbangsih pemikiran ya, untuk membantu proses transformasi digital ini supaya bisa berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Baik itu mungkin dalam kapasitas kita sebagai misalnya ada yang menjadi pendidik atau mungkin juga SDM yang lain gitu ya. Nah, ini background ini Bapak Ibu ini juga kita sampaikan sebagai latar belakang saja untuk sama-sama kita memahami tantangan organisasi yang dihadapi ya. Jadi khususnya apalagi organisasi sektor publik ini kita menghadapi beberapa tantangan selain dari dampak dari revolusi industri ya yang ditandai dengan berbagai hal seperti digitalisasi, otomatisasi dan lain-lain. Nah, ini tentu juga ada imbasnya Bapak Ibu kepada SDM ya. Kita tahu banyak sekali SDM yang di pemerintah itu juga sekarang sudah banyak digantikan oleh mesin ya. Dulu waktu zaman saya CPNS di awal itu dulu di bagian SDM itu masih ada yang misalnya mengkolek gitu ya absen dari pegawai gitu ya di unit-unit. Sekarang semua sudah termasuk di dalam sistem gitu ya. Kemudian juga ada pegawai-pegawai lain misalnya yang berhubungan dengan clerical gitu ya di loket dan lain-lain. Sekarang kita lihat sudah semakin banyak yang berkurang gitu ya, bahkan pelayanan-pelayanan sekarang transaksinya itu juga banyak yang sudah berbasis teknologi ya, sehingga tatap muka ini juga sudah berkurang. Kemudian inovasi ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan di semua organisasi pemerintah ya, karena kita bekerja ini selalu senantiasa berhadapan dengan permasalahan Bapak Ibu. Nah, di dalam permasalahan yang kita hadapi, kita perlu berpikir secara inovatif ya, ada terobosan-terobosan yang memang ini kita perlukan Bapak Ibu, karena kalau tidak seperti itu, lama-kelamaan birokrasi yang kita harapkan itu juga akan sulit untuk kita capai ya. Birokrasi yang yang inovatif tadi memang kita perlukan supaya kita bisa lebih baik gitu untuk melayani masyarakat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini nomor 3 ini Bapak Ibu, birokrasi yang bersih dari korupsi. Ini persoalan kita sudah sejak zaman dulu, meskipun juga ada plus minus perkembangan yang perbaikan yang dilakukan, tapi tantangannya juga tidak sedikit ya. Saat ini juga masih banyak PR yang kita harus lakukan. Nah, untuk itu ASN yang masuk ke dalam lingkungan instansi pemerintah juga kita harus membekali dengan mindset untuk menjadi birokrat yang bersih dari korupsi. Ini pertama yang harus juga kita tekankan. Kemudian yang lain, kita berusaha menciptakan keseimbangan lingkungan kerja yang balance gitu ya, dari well-being dari pegawai dan produktivitasnya. Nah, untuk itu di kalangan ASN ini kita berusaha masih berusaha mencari format yang terbaik gitu ya. Nah, tentu memang barangkali di banyak instansi masih ada juga yang banyak kekurangannya, tapi di berbagai instansi pun sudah ada banyak hal yang melakukan perubahan-perubahan yang dampaknya positif. Kemudian yang tidak kalah pentingnya politisasi birokrasi ya. Ini
kalau dari perspektif ASN ini masih juga kita menjumpai, apalagi di daerah gitu ya. Dan tahun depan kita sudah masuk di tahun politik ya. Kita sebagai ASN itu punya tugas, kita punya kode etik ya Bapak Ibu untuk bisa menjaga netralitas kita sebagai ASN gitu ya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita Bapak Ibu, bagaimana supaya itu bisa kita jaga, namun juga kita bisa menghadapi tantangan terhindar dari politisasi birokrasi ini. Kemudian yang lain Bapak Ibu, apa yang menjadi latar belakang tadi ini tentunya juga mengarahkan kita untuk bisa menjadi ASN dengan karakter dan kompetensi yang memang dibutuhkan sebagai ASN tadi ya. Jadi baik itu PNS maupun P3K, sama-sama kita perlu menjadi birokrat yang tangguh gitu ya, bisa bekerja keras dan inovatif. Karena apapun pekerjaan kita Bapak Ibu, ini kita selalu dilihat oleh masyarakat, juga stakeholder kita ya. Jadi kalau kita kerjanya malas-malasan, satu orang saja itu bisa kemudian berimbas ke banyak hal gitu ya Bapak Ibu ya. Dan tentu dalam semangat kita bekerja tadi sebagai ASN, memang mau tidak mau kerja keras ini menjadi salah satu tuntutan dan kita coba seimbangkan juga ya Bapak Ibu tadi dengan upaya kita untuk mewujudkan well-being yang selaras juga dengan produktivitas kerja tadi. Kemudian bisa mendengar keinginan masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu salah satu karakter yang ya boleh dibilang sebetulnya mudah tapi juga tidak gampang gitu ya. Karena keinginan masyarakat itu sendiri juga selalu berkembang ya Bapak Ibu ya. Makanya kita perlu menjadi birokrat yang sebenarnya yang diinginkan adalah birokrat yang peka gitu. Jadi paham dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi kalau Bapak Ibu tugasnya misalnya di instansi pendidikan atau yang ada mungkin nanti di instansi yang lain ya. Jadi sebetulnya apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat itu yang kita bisa perlu punya kepekaan di sana gitu Bapak Ibu. Kemudian mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, serta negara. Nah, inilah salah satu urgensi kenapa orientasi ini dibutuhkan ya Bapak Ibu. Karena sebagaimana layaknya ASN Bapak Ibu, kita ini adalah ASN yang perlu untuk senantiasa menjaga kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Dan inilah yang memang karakter yang membedakan kita dengan pegawai-pegawai non-pemerintah gitu ya. Kemudian tadi kaitannya dengan perkembangan teknologi, ya, ini supaya kita juga adaptif gitu ya dengan perkembangan teknologi. Saya kira saat ini mungkin kita sudah tidak menjumpai lagi pegawai-pegawai yang gagap ya menggunakan laptop, komputer. Saya kira mudah-mudahan sudah tidak ada lagi gitu ya. Namun tentu bukan hanya itu ya, ada banyak hal yang sudah berkembang, pelayanan-pelayanan yang sekarang berbasis teknologi. Nah itu pun kita perlu bisa catch up gitu ya, karena itu nanti kita juga yang akan mengoperasionalkan. Yang lain mengikuti dinamika politik dan ekonomi, ini arahnya tadi supaya juga kita paham ya lingkungan strategis yang sedang kita hadapi. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya nomor 6 ini ya Bapak Ibu, ini yang juga menjadi karakter yang sangat khas bagi ASN adalah kita punya peran Bapak Ibu sebagai simpul pemersatu bangsa gitu. Nah, untuk itu akan sangat-sangat disayangkan kalau ASN ini justru menjadi pihak yang malah menimbulkan isu-isu atau memecah belah gitu ya, mungkin melalui komentar, provokasi, media sosial dan lain-lain. Nah itu jangan sampai terjadi ya Bapak Ibu. Jadi ini sebagai awal kita masuk ke dunia lingkungan birokrasi. Satu hal ini juga kayaknya menjadi perhatian bagi kita semua ya Bapak Ibu ya. Jadi inilah kurang lebihnya karakter dan kompetensi ASN yang diharapkan. Nah tentunya karakter ini pun juga nanti ke depan barangkali bisa ada pengembangan yang lain ya yang perlu kita sesuaikan, selaraskan dengan kebutuhan tantangan pada saat yang akan datang. Hal berikutnya Bapak Ibu yang perlu untuk diketahui adalah mengenai penerapan
sistem merit ya Bapak Ibu. Sistem merit. Sistem merit ini kita laksanakan ya sebagai sebuah upaya untuk mengelola ASN ya yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna dan lain-lain. Bahkan sekarang juga kita banyak membuka formasi-formasi untuk memberikan peluang bagi kawan-kawan, mungkin ada yang dari formasi difabel dan lain-lain ya. Jadi di dalam merit system ini tentu kita akan lebih menerapkan hal tersebut secara lebih adil gitu ya, berdasarkan kualifikasi, kompetensi maupun kinerjanya. Dan ini yang kemudian nanti Bapak Ibu barangkali di dalam proses untuk menjadi ASN ya, kita nanti akan dihadapkan juga pada cara-cara untuk mewujudkan kinerja kita sebagai ASN ini sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Bapak Ibu, kembali kepada dasar kebijakan untuk orientasi P3K ini, ada berbagai hal. Bapak Ibu mungkin kalau ada waktu mau membaca sedikit banyak tentang kebijakan ini silakan, tapi secara umum tentu hal ini adalah informasi yang memang kita perlu tahu lah ya, paling tidak ada wawasan ini kita bisa dapatkan ya, meskipun tidak menghafal seluruhnya ya, tentu kita tidak bisa menghafal seluruhnya, tapi paling tidak Bapak Ibu paham bagaimana manajemen P3K. Nah, khusus untuk orientasi ini kita ambil atau menjadi dasar dari kebijakan orientasi P3K ini adalah yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi bagi P3K gitu ya. Kemudian yang lain LAN sendiri sudah mengeluarkan kebijakan tentang pengembangan kompetensi bagi P3K dan pedoman orientasi P3K. Nah, dua yang terakhir ini khususnya yang nomor 6 ini menjadi instrumen atau pedoman ya yang mendasari pelaksanaan orientasi P3K ini. Jadi Bapak Ibu kalau mau lihat misalnya nanti apa saja kurikulumnya untuk orientasi P3K misalnya mungkin sudah dijelaskan oleh narasumber ya. Tapi Bapak Ibu pengen melihat detailnya nanti silakan saja melihat di keplan yang ini ya. Kemudian yang lain Bapak Ibu tentu mengapa P3K ini perlu kita bekali dengan pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN ya. Jadi sekali lagi seperti yang kami sampaikan tadi, karena sebagai ASN ini kita juga punya karakter yang harus kita kita adopsi gitu ya, kita internalisasikan gitu Bapak Ibu. Jadi ASN punya tugas dan fungsi tertentu ya, dan juga nilai dan etika yang berlaku pada instansi pemerintah. Nah ini tentu baik PNS maupun P3K kita harus punya pemahaman tentang hal tersebut ya, dan bisa menerapkannya di dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Nah kemudian P3K ini Bapak Ibu dilakukan sebagai bentuk untuk orientasi ya. Jadi instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi P3K ini. Kemudian orientasi P3K ini belum termasuk ya. Jadi ini tidak termasuk bentuk pengembangan kompetensi bagi P3K ya yang tahun itu ya. Jadi di luar itu. Nah, karena orientasi P3K ini sifatnya adalah pembekalan. Jadi untuk orientasi P3K sendiri ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama pengenalan tugas dan fungsi ASN. Inilah yang kemudian menjadi tanggung jawabnya LAN. Nanti kita akan lakukan secara virtual dengan menggunakan media MOOC ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri ya. Dan mengapa kita juga mendorong pembelajaran secara mandiri ini, tentu bukan hanya karena untuk efisiensi ya kepada seluruh ASN P3K ya, tapi juga di dalamnya adalah cara kita untuk mendorong kawan-kawan ini juga supaya lebih lebih familiar, juga lebih punya gambaran
dan semangat ya, motivasi untuk terus belajar ya, meskipun itu juga dilakukan secara mandiri. Ya. Kemudian untuk bagian yang B, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, ini karena sifatnya ada sangat kontekstual ya, di mana Bapak Ibu bekerja di organisasinya, ini ada hal-hal khusus yang memang itu menjadi budaya ataupun juga tugas dan fungsi yang lebih spesifik lagi dimiliki oleh instansi tersebut, Bapak Ibu. Jadi untuk yang bagian B ini nanti dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di dalam hal ini ya. Dan biasanya di masing-masing instansi pemerintah yang memiliki P3K ini yang kemudian melaksanakan bagian B ini, Bapak Ibu. Bagian untuk pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kemudian yang lainnya, orientasi dilaksanakan satu kali sepanjang berstatus sebagai P3K. Artinya Bapak Ibu untuk mengikuti orientasi ini sebetulnya hanya perlu mengikuti satu kali ya. Khusus yang bagian A ini Bapak Ibu cukup mengikuti satu kali. Namun untuk yang B, apabila kemudian mungkin misalnya Bapak Ibu menghentikan kontrak di instansi yang saat ini, kemudian mendaftar dan diterima di instansi lain, maka Bapak Ibu perlu untuk kemudian mengikuti kembali pengenalan nilai dan etika pada instansi yang terbaru tadi ya, yang berbeda tadi. Kalau masih sama tentu tidak diperlukan ya, tapi kalau ada perubahan, nah ini yang kemudian nanti perlu untuk dikuatkan lagi ya, sesuai dengan instansi yang terakhir gitu ya, yang terbaru. Baik, ini tadi sudah kami sampaikan kurikulumnya dan siapa pelaksananya ini juga sudah kami sampaikan ya. Jadi memang instansi ini punya karakter dan kebutuhan sendiri-sendiri Bapak Ibu ya. Kalau dalam hal ini Bapak Ibu dari Provinsi DKI Jakarta gitu ya. Mungkin sebentar lagi jadi daerah khusus Jakarta. Tapi yang jelas setiap instansi baik itu kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah ini memang punya tanggung jawab yang berbeda gitu ya Bapak Ibu, sesuai dengan tugas dan fungsi dari organisasi tadi. Dan untuk itu juga ada beberapa perbedaan yang mungkin akan kelihatan gitu ya di dalam karakter maupun kebutuhannya. Namun sekali lagi secara ASN ini juga kita punya satu payung etika, nilai core value yang sama gitu ya. Selain yang tentu yang cara konteks memang dibutuhkan di dalam pekerjaan yang ini bisa membedakan dari satu instansi ke instansi yang lain. Kemudian untuk orientasi P3K ini waktunya paling lambat 1 bulan terhitung sejak diangkat pertama kali sebagai P3K ya. Jadi setelah keluar nomor induknya ini ya, ini bisa dilaksanakan paling lambat 1 bulan. Kemudian untuk yang pengenalan fungsi dan tugas ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, cukup dilakukan sekali selama menjabat sebagai P3K. Nanti dari LAN kami akan mengeluarkan semacam sertifikat gitu ya Bapak Ibu. Nah ini bisa menjadi pegangan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan orientasi untuk bagian ini, maka tidak diperlukan lagi untuk kedepannya gitu ya. Hanya untuk yang nilai dan etika ini dilakukan sesuai instansi P3K ya. Jadi sekali lagi kalau seperti yang saya sampaikan, kalau Bapak Ibu misalnya nanti memperpanjang kontrak di instansi yang sama, maka tidak diperlukan tambahan lagi. Namun kalau berbeda ya, artinya Bapak Ibu pindah ke instansi yang lain, ini perlu juga untuk mengikuti pengenalan nilai dan etika pada instansi yang sesuai tadi ya. Nah, apa yang akan diajarkan pada kurikulum fungsi dan tugas ASN, ini ada 3 agenda Bapak Ibu. Agenda ini sebetulnya adalah kumpulan mata pelatihan yang membangun tujuan tertentu gitu ya. Jadi untuk yang pertama ada sikap perilaku bela negara. Kemudian nanti nilai-nilai dasar ASN, nah ini ada beberapa mata pelatihannya yang terkait dengan nilai-nilai dasar ini ya, mulai dari yang berakhlak tadi ya, berorientasi pelayanan dan seterusnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini ada agenda kedudukan dan peran P3K untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu akan dapatkan melalui dengan metode MOOC ya, Massive Open Online Course ya. Kemudian untuk yang bagian ini nanti akan dikembangkan oleh instansi Bapak Ibu ya. Jadi secara umum ada 4 agenda ini, namun di dalam pelaksanaannya nanti Bapak Ibu di BPSDM DKI ini yang nanti akan mengembangkan ya untuk berbagai kurikulum ini. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu, untuk sikap perilaku bela negara ini setidaknya ada mata pelatihan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kemudian analisis isu kontemporer, kesiapsiagaan bela negara. Nah, ini tentu kita tidak seperti di militer ya Bapak Ibu ya, karena kita ada pegawai sipil. Ini kesiapsiagaan bela negara tentu konteksnya adalah konteks kita sebagai ASN ya. Kemudian yang lain nilai dasar ASN ya, ini mulai dari orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, ini ya nanti ada berbagai modulnya di sini ya yang Bapak Ibu bisa pelajari. Kemudian untuk yang bagian 3 ini, kedudukan dan peran P3K untuk mendukung terwujudnya smart governance, ini kurang lebih isinya adalah manajemen ASN. Ini yang pertama ya. Nah, mengapa Bapak Ibu perlu bisa belajar tentang ini ya? Karena ini tadi yang nanti akan memberikan pemahaman terkait dengan pengelolaan ASN ya, mulai dari perencanaannya, kemudian bagaimana nanti manajemen kinerja sampai kepada mungkin nanti mekanisme pemberhentian, mekanisme pengembangan kompetensi ya, dan juga yang lainnya. Kemudian yang lain mata pelatihan Smart ASN. Nah, ini salah satu yang kita coba desain untuk membekali peserta ini dengan wawasan yang berkaitan dengan tidak hanya integritas ya, tapi ada nasionalisme, kemudian wawasan global, digital literasi ya, bahasa asing dan seterusnya. Artinya bukan bahasa asing dalam arti Bapak Ibu dapat pelajaran bahasa Inggris gitu ya, tapi ini adalah karakter smart ASN yang kita harapkan gitu ya. Nah, nanti modul yang dikembangkan ini lebih kepada modul smart ASN yang membekali wawasan Bapak Ibu untuk seperti apa sih yang kita harapkan dari smart ASN ini. Nah, untuk materi yang dilaksanakan oleh LAN tadi melalui MOOC ya, ini maksudnya dilakukan secara bersamaan oleh Bapak Ibu ya, dalam satu angkatan itu bisa banyak jumlahnya, dan total jam pelajaran yang diberikan untuk bagian yang dikembangkan oleh LAN ini adalah kurang lebihnya 45 jam pelajaran ya. 1 jam pelajaran kurang lebihnya adalah 45 menit, jadi Bapak Ibu bisa menghitung ya. Dan ini karena sistem pembelajarannya secara mandiri, Bapak Ibu bisa lebih fleksibel di dalam belajarnya ya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa belajar, mungkin di-download dulu, kemudian nanti dipelajari, dibaca dengan cara yang lebih fleksibel lagi ya, disesuaikan dengan jam-jam mungkin yang Bapak Ibu bisa ikuti. Detailnya seperti ini Bapak Ibu untuk pembagian JP-nya ya, ini sekedar informasi saja. Saya kira kurang lebihnya masing-masing satu mata pelatihan itu adalah 3 jam pelajaran. Ini asumsi dasar ya, asumsi minimal ketika kita merancang kurikulum ini bahwa untuk membaca modul dan lain-lain, kemudian berusaha memahami modul tersebut ya, kurang lebihnya membutuhkan 3 jam pelajaran ya. Untuk itu konversi JP yang diberikan di dalam orientasi P3K ini untuk masing-masing mata pelatihannya adalah 3 JP. Ya, ini sama juga dengan yang tadi, khusus untuk yang agenda 3 ini juga kurang lebihnya 3 JP untuk manajemen ASN, 3 JP untuk smart ASN. Nah, ada 2 aspek lagi di sini, penugasan membuat jurnal, evaluasi akademik. Ini juga kita konversi masing-masing 3 JP ya. Ini adalah
cara untuk Bapak Ibu nanti tidak hanya menghafal ya, tapi juga ada bagaimana itu nanti dituangkan di dalam jurnal, kemudian juga ada evaluasi akademik untuk melihat sejauh mana kemampuan Bapak Ibu memahami materi-materi yang ada di MOOC tadi. Nah, ini alur MOOC orientasi P3K yang mungkin nanti akan lebih detailnya dijelaskan oleh kawan-kawan kami yang memandu tentang sistem ya. Tapi paling tidak ini gambaran besarnya gitu ya. Nanti Bapak Ibu di sini ada link untuk loginnya dengan NIP dan NIK ya untuk username dan passwordnya. Nah, hari pertama ini nanti akan dihitung ketika peserta sudah mulai mengakses materi gitu. Materi yang ada pada menu course dan micro learning ya. Kemudian Bapak Ibu kami juga mohon agar Bapak Ibu bisa mengupload foto, ini nanti akan digunakan untuk sertifikat ya. Kemudian nanti di dalam pembuatan jurnal itu ada ruangnya ya, ada secara khusus nanti ada tempat untuk mengupload untuk jurnal tadi ya. Kemudian ada untuk sesi evaluasi akademik ini akan dibuka di hari ke-15 ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencoba untuk evaluasi tadi, dan apabila mungkin mau mencoba untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan bisa juga dicoba untuk diulangi gitu ya. Nah, untuk beberapa hal yang perlu diketahui di evaluasi akademik ini memang ada minimal kelulusan gitu ya. Kalau belum mencapai itu nanti Bapak Ibu perlu melakukan remedi. Ya. Kemudian nanti ada sertifikat yang diberikan ya. Sertifikat ini yang kemudian nanti Bapak Ibu bisa gunakan ya. Jadi tadi kalau kan cukup satu kali untuk yang bagian yang dilakukan oleh LAN ini, maka ini nanti Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan orientasi ini akan mendapatkan sertifikat tadi. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau mungkin nanti kami lanjutkan ya. Nanti langsung kita ada sesi untuk tanya jawab. Nah, untuk yang bagian dari pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, ini nanti akan disesuaikan dengan konteks tempat Bapak Ibu bekerja ya. Misalnya tentang susunan organisasi dan tata kerja. Nah, ini kan pasti sangat berbeda antara kementerian dan lembaga yang satu dengan yang lain dan juga pemerintah daerahnya ya. Kemudian untuk yang lain visi misi organisasi itu juga pasti berbeda ya. Tugas dan fungsi demikian juga. Dan bahkan Bapak Ibu mungkin di dalam satu unit organisasi di kementerian lembaga itu ada berbagai unit kerja ya. Nah, masing-masing unit kerja itu sendiri pun juga biasanya punya tugas dan fungsi yang berbeda gitu. Kemudian yang lain ini mungkin Bapak Ibu meskipun ini semua dari DKI ya, tapi pasti ada OPD-OPD yang berbeda ya, dari OPD yang berbeda mungkin. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti bisa juga sembari mengenali OPD-nya ya, OPD tempat bertugas masing-masing. Kemudian pengenalan jabatan, nah ini lebih spesifik lagi karena ini berkaitan dengan tugas dan uraian jabatan masing-masing pegawai tadi ya. Apa yang menjadi tanggung jawab dari jabatan tadi ini perlu untuk Bapak Ibu pahami ya satu persatu karena pasti antara jabatan yang satu dengan yang lain ini akan berbeda ya. Dan ini mata pelatihan ini tujuannya adalah membekali Bapak Ibu dengan pemahaman tadi ya yang berkaitan dengan tanggung jawabnya, berkaitan dengan tugasnya. Kemudian manajemen kinerja. Nah, ini tadi kaitannya dengan yang manajemen ASN. Nah, untuk yang manajemen kinerja ini lebih spesifik lagi Bapak Ibu. Kita di ASN ya, pegawai negeri maupun PNS maupun P3K
setiap tahun Bapak Ibu kita membuat perencanaan kinerja ya, ada yang namanya SKP dan lain-lain. Nah, itu bagaimana nanti teknisnya untuk P3K pasti juga mungkin ada sistemnya sendiri ya, ada modelnya sendiri. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pengenalannya di sesi atau kurikulum yang dilakukan di instansi masing-masing gitu. Karena memang secara umum kita punya model yang sama untuk ASN baik P3 untuk seluruh P3K gitu ya. Tapi tiap-tiap instansi mungkin ada perbedaan, misalnya tentang bagaimana cara teknis mungkin untuk pengumpulannya, mungkin barangkali mungkin ada yang menggunakan sistem informasi, dan untuk saat ini masih ada perbedaan gitu Bapak Ibu, meskipun kedepannya sedang dalam proses ya, mungkin kedepannya kita akan gunakan satu sistem yang berlaku juga untuk seluruh ASN gitu ya. Kemudian metode penilaian kinerja, nah ini juga bisa jadi ada perbedaan dari unit kerja yang satu dan yang lain ya. Karena penilaian kinerja ini dilakukan oleh atasan ya, dan mungkin metodenya bisa saja berbeda ya untuk mendapatkan nilai tadi ya. Mungkin ada yang menggunakan dialog ya, mungkin ada juga yang mungkin dengan bentuk-bentuk penugasan maupun yang lain ya. Kemudian penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja. Nah, ini lebih kepada internalisasi nilai-nilai berakhlak ya di dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN ya. Nah, mungkin ini sekedar sharing aja yang digunakan di Kemendikbud ya, tapi Bapak Ibu tentu di Provinsi DKI ini nanti bisa menjabarkan sendiri ya untuk 4 agenda tadi ya. Bisa mungkin ada penambahan yang sesuai dengan muatan lokal yang memang perlu disampaikan untuk ASN atau P3K yang ada di Provinsi DKI tadi ya. Di jadwal nggak nyampe jam 4 deh. Untuk yang bagian ini memang ini sangat kontekstual ya dengan instansi tempat kawan-kawan tempat Bapak Ibu bekerja gitu ya. Jadi nanti mengikuti saja apa yang dikembangkan oleh kawan-kawan di BPSDM ya. Ini salah satu contoh saja untuk muatan lokal yang ada di daerah ya, mungkin perlu untuk menyampaikan visi dan misi pemerintah daerah. Nah, itu salah satu yang tadi juga kita lihat ya di dalam materi tadi. Kemudian yang lain, next ya, kita lihat. Untuk orientasi P3K ini, Bapak Ibu, yang dari LAN, kita karena menggunakan sistem, ini tidak perlu membayar ya, artinya biayanya adalah Rp0 ya Bapak Ibu, kita sudah punya sistemnya, Bapak Ibu tinggal mengakses saja. Nah, untuk yang di sesi yang di bagiannya instansi ini tentu yang nanti akan mengelola, yang akan menganggarkan adalah dari instansinya ya, jadi disesuaikan dengan programnya. Benar, 3:30. Bentuk-bentuk cara untuk pelaksanaan kurikulum yang ini ya, kurikulum untuk yang orientasi di pelaksanaan orientasi kurikulum nilai dan etika yang di tempat kerja ini saya kurang tahu persis di BPSDM bagaimana metodenya, tapi yang jelas bisa dilakukan melalui bentuk yang klasikal maupun non klasikal ya. Kalau klasikal nanti di kelas gitu ya, non klasikal ini bisa juga mungkin memadu padankan, misalnya ada yang sifatnya e-learning mandiri, ada yang mungkin dengan bantuan dari dengan ada sesi-sesi mungkin melalui coaching ataupun mentoring. Jadi ada banyak hal bentuk pengembangan kompetensi secara non klasikal ini Bapak Ibu. Dengan cara kita bertatap muka virtual seperti ini juga termasuk diantaranya ya, bisa dengan cara distance learning seperti ini ya. Nah, tentu ini disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan instansi. Jadi Bapak Ibu selaku peserta nanti menyesuaikan saja dengan metode dan juga bentuk Bangkom yang dikembangkan oleh BPSDM ya. Dan memang kita harapkan modelnya ini dilakukan secara efisien gitu ya.
Kemudian untuk jadwal klasikal saya kurang tahu persis, tapi barangkali nanti penjelasannya dari BPSDM ya, apakah ada atau tidak. Jadi memang bisa saja dilakukan secara klasikal, tapi bisa juga nanti dengan cara non klasikal ya. Untuk peserta ini mengikuti saja apa yang sudah diprogramkan oleh BPSDM. Kemudian ini sekedar informasi aja, ini tentu dari kawan-kawan di instansi pemerintah, ya harapannya sudah mendaftarkan status P3K-nya ya pada sistem informasi yang ada di BKN. Kemudian untuk elemen yang kedua tadi, orientasi pengenalan nilai dan etika, mudah-mudahan dari BPSDM sendiri sudah menyusun programnya ya, sesuai dengan kisi-kisi yang tadi kami sampaikan, dan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik instansinya gitu ya. Kemudian yang berikutnya menerbitkan sertifikat untuk orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Jadi kalau tadi yang MOC nanti sertifikat dari LAN, untuk yang bagian ini nanti dari BPSDM ya. Ini bagiannya BPSDM atau instansi kepegawaian yang di tempat Bapak Ibu berada gitu ya. Nah, untuk yang lain, saya kira berkaitan dengan rencana pelaksanaan orientasi P3K ya, kemudian juga provinsi ini untuk yang lingkup provinsi bisa juga mendampingi atau menyelenggarakan juga apabila dibutuhkan ya untuk yang ada di kabupaten kota gitu. Nah, sebetulnya ini juga sekedar informasi saja untuk pelaksanaan P3K ini ya. Jadi biasanya BPSDM dalam hal ini sudah menyampaikan pemberitahuan kepada LAN ya, berapa jumlah P3K yang akan diberikan orientasi dan seterusnya ya. Nah, kami pun juga tentu dari LAN ini nanti akan memberikan informasi surat bahasan tentang pelaksanaan orientasi tadi. Untuk saat ini Bapak Ibu, ini sekedar sharing saja ya, distribusi alumni yang sudah mengakses MOOC P3K-nya LAN ini ya, sudah tersebar baik di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, mulai dari Sumatera Utara, ini Aceh juga sepertinya sudah ada, sampai dengan Papua. Ini ya, Papua sedang dalam prosesnya. Sebenarnya informasi terakhir di Papua itu karena belum ada P3K, jadi kita memang belum melakukan ya. Mungkin di Papua Barat sudah ada, tapi yang di Papua sendiri ini memang belum ada informasi P3K-nya. Kemudian yang lain sudah cukup banyak Bapak Ibu, dan ini kurang lebihnya ini yang sekedar informasi aja yang telah menggunakan MOOC P3K. Nah, ini juga kami sharing aja ya Bapak Ibu, kita punya mindset di dalam ASN itu bahwa kita bekerja itu juga harus efisien ya, efisien tapi juga efektif Bapak Ibu. Jangan sampai efisien dalam artian menghemat tapi tidak efektif gitu ya. Jadi kita harus beriringan ya prinsip tadi ya. Jadi sekedar sharing pengalaman dari proses orientasi P3K ini dengan kita berpindah dengan menggunakan metode digital, ini sudah menghasilkan efisiensi yang sudah sangat lumayan gitu Bapak Ibu, dan juga mengurangi penggunaan kertas gitu ya, ini juga hal yang positif. Kemudian untuk akses MOOC P3K nanti detailnya akan dijelaskan ya oleh kawan-kawan yang memberikan pemaparan tentang sistem atau MOOC ini ya. Tapi paling tidak Bapak Ibu mungkin sebenarnya tadi juga sudah saya singgung ya, mohon untuk melengkapi foto sertifikat dan lain-lain ya. Ini juga kita perlukan karena nanti akan digunakan untuk sertifikat ya. Nah, Bapak Ibu ketika nanti mengakses P3K ini emosinya ya, nanti diakses ini kita harapkan nanti ada arahan dari BPSDM ya, kapan akan sudah bisa mulai untuk mengakses gitu ya, sehingga pelaksanaannya itu bisa dilakukan secara berbarengan ya, berbarengan dengan teman-teman yang lain di dalam satu angkatan tadi. Kemudian memastikan telah mengakses seluruh materi dan mengunggah jurnal. Jadi kawan-kawan nanti mohon seluruh materi itu jangan ada yang terlewat ya untuk diakses ya. Bapak Ibu silakan download, kemudian pelajari dan diunggah jurnalnya. Nah ini informasi untuk lamannya ya Bapak Ibu.
Sekali lagi jangan dibuka dulu nanti karena akan mulai dihitung ya untuk akses materi tadi akan mulai dihitung nanti Bapak Ibu dari BPSDM kami harapkan bisa memberikan informasi kapan nanti kawan-kawan nanti bisa sudah mulai untuk mengakses MOC-nya. Kurang lebihnya itu dulu Bapak Ibu kita masih punya waktu. Alangkah baiknya kalau bisa kita manfaatkan untuk sharing, mungkin ada hal-hal yang ingin diklarifikasi oleh Bapak Ibu atau ada hal lain yang mungkin nanti perlu juga untuk kami tambahkan. Baik, terima kasih Ibu Maisa atas PPK. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan atau ingin tanyakan, silakan untuk bisa raise hand melalui fitur Zoom Meeting. Silakan. Jika ingin ada yang ditanyakan, silakan Bapak. Mohon maaf Bapak Nurjono, suaranya belum terdengar. Sepertinya ada, Bapak menggunakan headset? Oh, dicabut dulu saja Pak headsetnya. Halo, ya. Ya, sekarang lebih jelas Pak. Bu Maida, ini kan masif ya, namanya juga MOC kan ya. Apakah LAN sudah apa istilahnya sudah pernah survei gitu? Bagaimana tingkat efektivitasnya Bu? Apakah ini bisa menjamin target yang diharapkan itu sesuai gitu atau tidak? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak Nur. Ya, baik. Baik, dilanjutkan dengan Bapak Heri Purwanto. Waalaikumsalam Bapak. Selamat siang Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Sudah Assalamualaikum. terdengar Pak? Iya. Izin Bu. Ibu. Yang ingin saya tanyakan Bu. Iya. Yang dari Ibu paparkan dari awal sampai tadi akhir, terima kasih. Materi tersebut itu untuk dapat memilikinya dengan cara apa Ibu ya? Apa nanti melalui PDF atau apa gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, dilanjutkan dengan Bapak Cornelis Ruben. Ya, selamat siang Ibu. Apakah suara saya kedengaran? Terdengar jelas Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan Bu Meta. Pertama itu